Shalom jemaat GKK Gloria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung hari ini di channel ini. Kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kita boleh beribadah kepadanya. Tuhan telah mengundang kita untuk datang menyembah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Dimanapun kita berada, Allah telah memanggil kita untuk datang menyembah Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita, menyembah Dia Allah yang kudus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Percayalah kepadaku bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang telah hidup di dalam Kristus, kita menyembah Tuhan bukan hanya di gedung gereja. Tubuh kita lah baitnya, di mana Dia berdiam menyertai kita. Dimanapun kita berada, Allah mempersatukan kita di dalam kekudusan dan kuasa kasih-Nya, untuk kita boleh datang memuji Dia. Mari kita menyembah Tuhan kita, mengangkat hati kita, menyembah Dia, Allah yang hadir bersama dengan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau hadir dekat dengan kita, umat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
ya Tuhan, hampirilah kami umat-Mu. Biar cahaya kemuliaan-Mu dan ketulusan kasih-Mu yang menjadi sumber kepuasan di dalam hidup kami. Biar Tuhan kami memuji Engkau dengan segenap hati. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan, hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tiada satupun kami yang layak bahkan berdiri membuka mulut kami untuk memuji-Mu. Hanya oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang mencari kami, yang mengejar kami yang berdosa ini, kami boleh ada, kami boleh beribadah di hadapan-Mu saat ini. Oleh karena itu kami mau Tuhan datang kepadamu membawa seluruh hidup kami yang bobrok, yang hancur ini. Kiranya Tuhan Kau mau baharui, Kau mau basuh. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kami sadar kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu kami datang mohon Kau mengampuni kami dari segala dosa dan celah. Membangkitkan kami dengan roh-Mu yang membuat kami mampu menghidupi kehendak-Mu. Tuntun kami agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan berjalan di dalamnya. Kami menyerah setiap detik ibadah ini kepadamu Tuhan. Dan Kau berdaulat menjamah kami dan membaharui hidup kami yang hancur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita yang bobrok, kita yang hancur. Kita ditebus dan dibangkitkannya. Mari kita memuji Dia, patut meninggikan nama yang kudus atas karya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita puji Dia dengan segenap hati. Bila kulihat bintang gemerlapan, kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Angkat suaramu, puji namanya, tinggikan Dia. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra.
jiwa kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Dia Allah kita. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Once again, sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena dekat pula yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Dia sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Once again, praise His name. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Pujilah nama Tuhan kita yang besar, penyelamat kita yang agung. Bapak Ibu saudara sekalian, silakan duduk. Besar karya Tuhan di dalam hidup kita. Ia Allah yang maha tinggi, tapi Ia Allah yang maha penolong. Ya, rindu dekat dengan kita umatnya, mendengar setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Kita datang kepadanya membawa diri kita, beserta dengan segala pergumulan hidup kita, di hadapan Allah yang mengasihi kita. Rindu dekat padamu, oh Tuhanku. Dekat kepadamu, oh Tuhanku, meski ku haruslah pikul salib, ku pun memuji-Mu. Dekat kepadamu, dekat kepadamu, Tuhanku. Dan pujian-pujian, mari kita puji Dia. Tiada seorang pun bersamaku, Dia setia bagi setiap kita. Tiada seorang pun bersamaku, tiada berbaringan bagiku. Aku rindu jumpamu Tuhanku,
dekat dengan kita. Manapun kita berada, ya ada di samping kita. Mari kita datang membawa setiap doa, keluh kesah. Biarpun tidak ada seorang pun bersama kita, mungkin ada di antara kita yang harus mengisolasi diri, kita sendirian. Tapi Tuhan ada di sana dan Tuhan rindu menjumpai kita, meneguhkan, menguatkan kita. Mari kita datang membawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah laguku, kami rindu dekat padamu Tuhan. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mari kita juga bersatu hati. Kita rindu Tuhan yang dekat itu juga boleh melawat bangsa negara kita. Mari kita berdoa untuk setiap pemimpin bangsa ini. Agar Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kesatuan hati untuk memulihkan bangsa ini dan membangun bangsa ini. Ya Tuhan, saat ini kami bersehati, berseru kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin, baik di pusat maupun daerah. Tuhan memberikan mereka kekompakan satu sama lain, memberikan mereka hikmat daripada Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun pemimpin di dunia yang Tuhan izinkan, kalau bukan Tuhan Kau yang memberikan kuasa itu kepada mereka. Nah, itu kami memohon kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang memegang kendali atas segala sesuatu, yang juga berdaulat memelihara negara kami. Kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam menangani segala pergumulan bangsa ini. Boleh memulihkan keadaan bangsa kami, boleh memulihkan keadaan kota kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, kami kiranya boleh berharap menantikan waktu-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh mencari-Mu Tuhan dan menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada-Mu Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita juga akan bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa setiap pemimpin gereja diberi kesatuan hati, agar setiap pemimpin gereja boleh beri hikmat bijaksana menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersehati untuk gereja kami Tuhan. Kami memohon secara khusus untuk para pemimpin, hamba Tuhan dan majelis. Engkau boleh mengurapi mereka, memberikan mereka hati yang rendah untuk mencari-Mu Tuhan. Hati yang mau rindu mencari kehendak Tuhan atas gereja-Mu. Di tengah segala pandemi ini Tuhan, tengah segala pergumulan ini Tuhan, tengah segala keadaan new normal ini Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh menuntun kami, karena kami tidak tahu Tuhan kemana kami harus berjalan, dan kami tidak mau Tuhan berjalan kalau bukan Engkau Tuhan yang mengawal kami. Maka itu kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja, Kau jadilah Engkau gembala yang baik dan tuntunlah hati dan hikmat mereka satu persatu.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat, Tuhan berkati tengah-tengah segala sakit penyakit pergumulan. Engkau menjadi gembala yang baik yang mengawal hidup mereka. Jika bukan Kau yang berjalan dengan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan. Maka itu kami membawa gereja kami dan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami memohon kemurahan-Mu, mendengarkan doa setiap kami yang berseru kepadamu. Beri kami hikmat untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu. Beri kami karunia dan kekuatan untuk mentaatinya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama-Mu, dan di dalam Roh Kudus satu Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami menyatukan hati kami, menaikkan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Bersama Dia dan di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan yang sejati, ketenangan yang baka. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hati kita, mohon Tuhan memberi kita kedamaian tengah segala keadaan hidup kita. Ya Allah yang setia, Ya berada bersama dengan kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
lebih dari harta Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dan kasih setiamu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami memuji kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak jemaat merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan mudah menyerah. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang pagi ini di mana ibadah dimulai sampai pemberitaan firman ini. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang sudah mengilhami pada penulis menuliskan Alkitab ini juga mencerahkan pikiran kami. Khususnya hamba-Mu yang lemah yang akan membawakan renungan ini diberikan hikmat dan wibawa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca diambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 24. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan tertulis. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, salah satu catatan sejarah yang paling gelap di dalam kehidupan bangsa Israel adalah ketika mereka memberontak kepada Musa di Kades Barnea. Kades Barnea adalah tempat persinggahan terakhir setelah mereka berjalan 1 tahun lebih dari Mesir.
sekarang di hadapan mereka adalah tanah perjanjian. Untuk mengetahui kondisi negeri itu, Musa mengutus 12 pengintai untuk menjelajahinya. 12 pengintai ini bukan orang biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari 12 suku, orang-orang pilihan Musa. Sayang, setelah 40 hari mengintai, pulanglah mereka. 10 pengintai memberikan laporan yang sangat negatif tentang penduduk negeri itu. Sebaliknya, 2 pengintai memberikan laporan yang sangat positif kepada Musa. Mari kita mendengarkan laporan 10 pengintai kepada Musa. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Untuk menenteramkan hati bangsa Israel, Yosua dan Kaleb berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Tapi 10 pengintai itu kembali berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa yang tinggal di negeri itu. Mereka lebih kuat dari kita. Badan mereka tinggi-tinggi. Penduduknya makan orang. Ada orang Enak berbadan raksasa. Kami lihat diri kami ini seperti belalang." Bapak Ibu sekalian, perkataan 10 pengintai ini memunculkan keributan besar di tengah bangsa Israel. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut dan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Sekali lagi, Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan umat Israel yang sudah siap memberontak itu dengan berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka." Tapi perkataan Yosua dan Kaleb tidak digubris sama sekali. Sebaliknya, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan amat murka dengan pemberontakan umatnya ini. Dan ingin membinasakan umatnya. Tapi dicegah Musa. Hukuman Tuhan tetap dijatuhkan. Banyak yang mati. Mereka harus mengelilingi padang gurun 40 tahun. Generasi usia 40 tahun ke atas semua mati di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat ada 2 jenis pemikir di dalam dunia ini. Yang pertama, pemikir yang terus memikirkan segala sesuatu tampaknya tidak mungkin terjadi dan mereka menyerah. Kedua, pemikir yang terus memikirkan segala sesuatu tampaknya bisa terjadi dan mereka tetap berusaha. Sekarang saya mengajak jemaat untuk
memikirkan, apakah kesalahan terbesar dari 10 pengintai ini? Pertama, 10 pengintai ini telah lupa bahwa selama ini yang berperang bagi mereka adalah Tuhan Allah sendiri. Mereka lupa Tuhanlah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan mendatangkan 10 tulah. Mereka telah lupa Tuhan telah melepaskan mereka dari kejaran tentara Firaun dengan membelah Laut Merah. Mereka telah lupa bahwa pada siang hari Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan supaya tidak kepanasan, dan malam hari dengan tiang api supaya tidak kedinginan. Mereka sudah lupa Tuhanlah yang memberi mereka makan mana dan daging burung setiap hari. Dan mereka juga sudah lupa Tuhanlah yang sudah mengalahkan bangsa Amalek ketika kedua tangan Musa terangkat ke atas. Sayang, 1000 sayang. Sepertinya semua mujizat yang sudah Tuhan lakukan terhapus begitu saja dari ingatan 10 pengintai ini. Saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh F.B. Meyer. Dia berkata, ketidakpercayaan menempatkan masalah di antara kita dan Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak percaya memfokuskan masalah daripada kepada Tuhan. Sedangkan orang yang beriman menurut F.B. Meyer menempatkan Allah di tengah kita dan masalah kita. Orang beriman itu fokusnya kepada Allah, bukan kepada masalah. Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja ada seorang tokoh iman yang bernama Pendeta George Muller. Hidupnya betul-betul terfokus kepada Tuhan. Satu perkataannya yang terkenal adalah, mata saya tidak tertuju kepada tebalnya kabut, tetapi pada Allah yang hidup. Sepanjang pelayanannya, saudara-saudara, Tuhan memakai George Muller ini untuk memelihara 10.024 anak yatim piatu. Prinsip pelayanannya tidak minta-minta kepada donatur, tetapi 100% bergantung kepada Tuhan. Semua kebutuhan anak yatim piatu selalu tercukupi dengan cara yang ajaib setelah George Muller berdoa dengan sungguh-sungguh dan beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Satu kali terjadi satu peristiwa, yaitu pada 9 Oktober 1852. George Muller pada waktu itu sangat membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan anak-anak yatimnya. Waktu itu ia membaca Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak janda yang sudah mati di kota Nain. Lalu setelah pembacaan ini, George Muller berdoa, Tuhan, Engkau mempunyai kuasa yang sama saat ini. Engkau dapat menyediakan semua kebutuhan kami. Kiranya Engkau berkenan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, sangat ajaib. Setengah jam kemudian, ada orang yang mengetuk pintu dan mengantar sebuah cek senilai 23.000 US dollar, cukup untuk kebutuhan pada saat itu. Pernahlah apa yang dikatakan oleh Hudson Taylor, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak pernah kekurangan penyediaan Tuhan. Sekarang, apa kesalahan yang terbesar dari 10 pengintai itu? Yang kedua, 10 pengintai ini bermental loser atau bermental pecundang. Peperangan belum dimulai, mereka sudah lempar handuk. Menghadapi sedikit kesulitan, langsung menyerah kalah. Ini orang yang bermental pecundang atau loser.
Beda dengan Yosua dan Kaleb yang bermental pemenang atau winner. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di masa pandemik virus corona, banyak bisnis raksasa bertumbangan. Ada penafsiran, saudara-saudara, kerugian global penerbangan di seluruh dunia pada masa virus ini, saudara, diperkirakan 270 miliar US dollar. Itu artinya 2 kali cadangan devisa bangsa Indonesia, saudara. Tapi ada seorang Tionghoa berwarga negara Amerika berhasil meraih keuntungan sebanyak 66 triliun pada masa pandemi ini. Orang ini bernama Eric Yuan, pendiri dan CEO aplikasi Zoom. Bapak Ibu sekalian, aplikasi Zoom itu adalah semacam perangkat yang memampukan orang untuk rapat atau untuk mengadakan konferensi atau mengadakan webinar atau apa saja, saudara. Orang dari berbagai negara, berbagai pulau, berbagai kota, bahkan di dalam kota, saudara-saudara, bisa rapat dari kamar mereka atau dari rumah mereka. Setelah melihat di layar TV atau di layar monitor kita masing-masing, saudara, semua orang dari berbagai tempat bisa kelihatan dan mereka bisa berbincang-bincang. Nah, pada masa pandemi ini gereja kita, saudara, sangat tertolong dengan aplikasi Zoom ini. Coba saudara lihat tentang lonjakan pemakaian Zoom pada masa lockdown ini. Saudara, pada bulan Desember 2019, 10 juta sehari orang memakai Zoom, saudara. Lalu Maret 2020 meloncat beratus-ratus kali. Ada 200 juta sehari orang memakai Zoom. April 2020 ada 300 juta orang yang memakai Zoom satu hari. Saudara, mari kita lihat sebentar siapakah Eric Yuan ini. Eric lahir di provinsi Shandong, RRC, saudara. Ia mempunyai gelar sarjana dan master di bidang teknik. Saat Eric masih kuliah di RRC, ia mempunyai pacar di mana untuk menemuinya, Eric harus naik kereta selama 10 jam. Terpikir olehnya, saudara, betapa baiknya jika pada satu hari ada satu perangkat di mana sekali dia touch, saudara, atau sekali dia sentuh, saudara, dia bisa melihat wajah kekasihnya dan dapat berbincang-bincang dengan kekasihnya. Tetapi itu hanya satu impian saja, saudara. Pada satu hari, setelah mendengar ceramah Bill Gates, ia tertarik sekali untuk memulai karir di Amerika. Lalu dia melamar visa, saudara-saudara. 8 kali ditolak, saudara. Baru 9 kali dia berhasil. Coba bayangkan, jika Eric ini orang yang bermental loser, bermental pecundang, saudara. 8 kali visa ditolak, pasti dia akan putus asa dan dia tidak akan lagi meneruskannya ke 9. Tetapi Eric ada seorang pejuang, ya, seorang yang bermental winner, seorang yang bermental pemenang, saudara. Akhirnya ke 9 kali dia mendapatkan visa itu. Setiba di Amerika, ia kurang bisa berbahasa Inggris dan dia bekerja sebagai programmer di satu perusahaan konferensi video namanya WebEx, saudara, yang kemudian dibeli oleh Cisco pada tahun 2007. Saat itu jabatannya naik menjadi wakil presiden perusahaan. Nah, karena konferensi video dari Cisco ini sering dikomplain oleh pelanggan,
Eric lalu menawarkan aplikasi Zoom sebagai pengganti perangkat yang dimiliki Cisco. Tapi usulan Eric ditolak mentah-mentah. Saudara-saudara, sekali lagi, jikalau Eric ini seorang yang bermental loser, pasti dia akan menyerah dan dia tidak akan teruskan apa yang dia usulkan. Tetapi Eric kemudian mengambil satu keputusan. Dia keluar dari Cisco, saudara, sebagai jabatan wakil presiden dengan gaji yang tinggi sekali, saudara. Lalu dia mulai merintis Zoom, saudara, dengan memakai tabungannya sendiri dan meminjam uang dari teman-temannya. Awalnya ketika aplikasi Zoom ditawarkan ke berbagai perusahaan, semua ditolak, saudara. Tapi Eric ini betul-betul seorang yang sangat tegar, saudara. Dia datang ke perusahaan itu, dia mengadakan demo, dia melakukan persuasi, saudara. Akhirnya perusahaan yang dia datangi akhirnya mau memakai aplikasi Zoom ini. Sampai wabah corona ini, saudara. Di mana ketika semua orang harus bekerja dari rumah, saudara. Zoom ini baru booming, saudara. Nah, ini contoh orang yang bermental pemenang, saudara. Saudaraku yang terkasih, coba saudara lihat, ini ada uang $1 US, saudara. Kalau saudara melihat di sebelah kiri, saudara, di bawah itu ada seorang yang tertulis dengan nama A.Z. Taylor Morton. Dia adalah bendahara dari zaman Presiden Jimmy Carter dari 1977 sampai 1981. Saudara-saudara, dia adalah menteri kepercayaan Jimmy Carter, seorang yang pandai sekali. Nah, saya mau tanya, apakah saudara mengenal latar belakang orang ini? Menurut sejarah yang saya baca, saudara, A.Z. ini lahir sebagai anak hasil perkosaan. Mamanya seorang buruh perkebunan diperkosa orang. Lalu di dalam keadaan hamil, mamanya ditinggal. Dan A.Z. tidak pernah kenal siapa ayahnya. Lalu ketika dia menginjak agak sedikit besar, mamanya kena stroke, saudara. Akhirnya A.Z. harus bekerja membanting tulang, saudara, untuk membeli obat bagi mamanya, untuk memelihara mamanya. Sehingga dia sangat tidak puas dengan Tuhan. Dia tidak puas dengan keadaannya. Dia iri dengan nasib orang-orang sejamannya. Mereka bisa sekolah, mereka bisa punya pakaian yang bagus, punya ini, punya itu. Dia tidak bisa, dia kerja membanting tulang. Tapi satu hari, dia ketemu dengan seorang pendeta. Dan pendeta itu berkata demikian, A.Z., tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu ketahui, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik, nak. Saudara-saudara, nasihat pendeta ini betul-betul ditangkap oleh A.Z. Sehingga dia bangkit dari keterpurukannya. Dia bangkit daripada jiwa yang terus menyalakan. Akhirnya, saudara-saudara, dia bekerja keras. Dia sekolah pada malam hari. Dia ambil les ini, les itu. Nah, akhirnya saudara, karirnya semakin meningkat dari bawah. Sampai kemudian ia terpilih menjadi Menteri Keuangan pada zaman Jimmy Carter. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa pandemik virus corona ini, banyak kita yang sangat bergumul, saudara. Kita mungkin merasa susah, bisnis kita stagnan atau mungkin mundur, segala sesuatu tidak berjalan seperti biasa. Saudara-saudara, jangan cepat menyerah, jangan putus asa, tetap berjuang, karena kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan akan memimpin saudara melewati krisis ini. Saudara-saudara, nanti sehabis hujan,
kita akan melihat pelangi. Teruslah berjuang, jangan mudah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Berikan kami satu mental pemenang ya Tuhan. Meskipun kesulitan begitu banyak kami hadapi, jangan kami mudah menyerah. Kami akan terus berjuang karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang selalu berada memimpin kami. Berkati jemaat GKA Gloria yang mendengarkan firman Tuhan atau siapapun yang sudah berbagian di dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat GKA Gloria, berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan siaran ini. Kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Dia. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QRIS dan transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita memuji Tuhan kita dengan hati yang bersyukur, mengangkat suara kita ke segala kebaikan dan rahmat-Nya. Sukacita ku sembahkan hanya padamu Tuhanku. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Angkat suaramu bagi Dia, puji Dia. Langit bumi semua nyatakan kuasa-Nya. Langit bumi alam semua menyatakan mulia-Nya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tandanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Mari kita bangkit berdiri, puji Dia. Kau beriku sukacita, ku puji-Mu. Kau beriku sukacita, ku puji-Mu. Praise Him. Kau beriku sukacita, ku puji-Mu. Kau beriku sukacita, kau beriku sukacita, ku puji-Mu.
mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam hidup yang benar. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh berdoa kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, mempersembahkan berkat yang Kau berikan kepada kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala yang kami berikan itu Tuhan, tidak sepadan dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tapi kami mau memberikan semuanya itu Tuhan, dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita pagi hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.